Mematikan ASI menghemat bahan bakar. Jika Anda selalu mempercayai itu, izinkan saya memberitahu Anda benar-benar salah. Anda mungkin pernah mendengar saran tentang bahan bakar dari teman, orang asing di supermarket, atau bahkan yang disebut ahli di internet. Dari alat-alat ajaib yang menjanjikan penghematan bensin hingga dongeng tentang bahan bakar premium, dunia ini benar-benar dipenuhi dengan mitos bensin yang diyakini oleh para pengemudi, sementara dompet mereka menderita akibatnya. Itulah mengapa dalam video ini kita akan membongkar 14 mitos bahan bakar paling bodoh yang dipercayai orang-orang bodoh. Salah satunya bisa diam-diam menguras dompet Anda setiap kali Anda mengisi bensin tanpa Anda sadari. Bersiaplah karena kita akan memisahkan fakta dari fiksi menggunakan sains nyata, bukan rumor internet atau kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi tanpa ada yang pernah memverifikasinya. Apa yang akan Anda temukan hari ini benar-benar dapat menghemat ratusan dolar per tahun dalam bensin yang terbuang, terutama di posisi teratas dalam daftar kami. Mencampur bensin dengan angka oktan berbeda akan menghasilkan bahan bakar khusus yang lebih baik. Beberapa pengemudi percaya bahwa mereka dapat membuat bahan bakar optimal mereka sendiri dengan mencampur bensin biasa dan premium dalam rasio tertentu. Teorinya adalah jika mobil Anda merekomendasikan bensin biasa tetapi Anda menginginkan sedikit perlindungan ekstra, Anda dapat membuat campuran setengah-setengah untuk angka oktan menengah. Kedengarannya cerdas, tetapi sama sekali tidak perlu dan didasarkan pada pemahaman yang buruk tentang cara kerja mesin modern. Pertama, SPBU sudah menjual bahan bakar kelas menengah, yang secara harfiah merupakan campuran bensin biasa dan premium. Jika Anda benar-benar menginginkan angka oktan menengah, Anda cukup membeli bensin kelas menengah tersebut daripada membuat campuran sendiri. Tetapi inilah masalah mendasarnya. Mesin Anda dirancang dan dikalibrasi untuk angka oktan tertentu. Para insinyur yang membangun mobil Anda menghabiskan ribuan jam untuk mengoptimalkan komputer mesin untuk bahan bakar tersebut. Menggunakan persis apa yang direkomendasikan dalam manual akan memberi Anda kinerja, efisiensi, dan umur pakai terbaik. Mencampur bahan bakar tidak memberi Anda keuntungan ajaib apapun. Jika manual Anda mengatakan bensin biasa, menggunakan bensin biasa sangat aman dan optimal. Jika manual mengatakan premium, Anda membutuhkan premium. Tidak ada area abu-abu yang menguntungkan di antaranya. Bahkan, mencampur bahan bakar dapat membingungkan sensor ketukan mesin Anda. Sensor ini terus memantau pembakaran dan menyesuaikan waktu pengapian. Ketika Anda menggunakan oktan yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi, sistem harus bekerja lebih keras untuk mengkompensasi. Selain itu, Anda membayar lebih untuk manfaat E0. Jika Anda mengisi bahan bakar dengan setengah premium dan setengah regular, Anda menghabiskan lebih banyak uang daripada hanya menggunakan bahan bakar regular sepanjang waktu tanpa mendapatkan peningkatan kinerja, kebersihan mesin, atau perlindungan yang terukur. Menggunakan pembersih injektor bahan bakar setiap kali mengisi bensin akan menjaga mesin Anda tetap berfungsi seperti baru selamanya. Beberapa pengemudi sangat fanatik dalam menambahkan sebotol pembersih injektor bahan bakar setiap kali mengisi bensin. Mereka percaya kebiasaan ini akan menjaga mesin mereka tetap berfungsi seperti baru selamanya, mencegah penumpukan endapan. Kenyataannya adalah mereka membuang banyak uang untuk perawatan berlebihan, yang tidak hanya tidak perlu tetapi juga bisa kontraproduktif. Pembersih injektor bahan bakar berkualitas seperti Chevron Techron atau produk serupa dengan PR efektif bila digunakan dengan benar. Kata kuncinya adalah benar. Produk-produk ini dirancang untuk penggunaan sesekali, biasanya setiap 3.000 hingga 5.000 mil, atau ketika Anda melihat gejala tertentu seperti putaran mesin yang tidak stabil atau kehilangan tenaga. Menggunakannya setiap kali mengisi bensin, seperti minum antibiotik setiap hari ketika Anda tidak sakit. Itu tidak membuat Anda lebih sehat. Itu hanya membuang-buang sumber daya. Jika Anda menggunakan pembersih injektor bahan bakar setiap kali mengisi bensin, katakanlah setiap 500 km, dan setiap botol harganya $15, Anda menghabiskan sekitar $180 per tahun untuk sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Uang itu bisa digunakan untuk perawatan yang sebenarnya, seperti penggantian oli tambahan atau ban baru. Lebih buruk lagi, penggunaan pembersih yang berlebihan berpotensi merusak segal dan komponen karet
pada sistem bahan bakar Anda. Produk-produk ini mengandung pelarut keras yang dirancang untuk penggunaan sesekali, bukan terus-menerus. Paparan terus-menerus terhadap bahan kimia ini dapat menyebabkan sigel mengering, retak, atau membengkak. Selain itu, jika Anda menggunakan bensin berkualitas yang memenuhi standar top tier, bensin tersebut sudah mengandung cukup deterjen untuk menjaga sistem bahan bakar Anda tetap bersih selama pengoperasian normal. Anda tidak perlu suplemen tambahan terus-menerus. Bensin modern diformulasikan secara khusus untuk mencegah penumpukan endapan. Akselerasi keras dan pengereman mendadak tidak secara signifikan memengaruhi konsumsi bahan bakar. Beberapa pengemudi percaya bahwa gaya mengemudi agresif mereka, akselerasi keras dari setiap lampu merah dan pengereman mendadak di setiap tikungan sebenarnya tidak memengaruhi konsumsi bahan bakar mereka secara signifikan. Mereka berpikir bahan bakar terbakar terutama berdasarkan jarak yang ditempuh, bukan cara mengemudi. Keyakinan ini sangat jauh dari kebenaran dan mungkin merugikan mereka ratusan dolar ekstra per tahun karena pemborosan bensin. Cara Anda berakselerasi memiliki dampak besar pada efisiensi. Ketika Anda menginjak pedal gas secara agresif, Anda memberitahu mesin untuk menyuntikkan sejumlah besar bahan bakar dengan cepat. Injektor menyemprotkan bahan bakar ekstra untuk memberi Anda akselerasi eksplosif yang Anda rasakan. Sebagian besar bahan bakar tersebut tidak terbakar secara efisien dalam kondisi tersebut. Bahan bakar tersebut terbuang sebagai emisi atau panas alih-alih diubah menjadi gerakan maju. Ini benar-benar seperti membuang uang ke saluran pembuangan. Di sisi lain, akselerasi yang halus dan bertahap memungkinkan mesin untuk beroperasi dalam rentang yang paling efisien. Komputer mesin kemudian dapat mengoptimalkan campuran udara bahan bakar untuk penghematan maksimum. Bahan bakar terbakar sepenuhnya dan efisien, mengubah setiap tetes menjadi gerakan yang bermanfaat alih-alih terbuang. Studi menunjukkan bahwa mengemudi agresif dapat mengurangi efisiensi bahan bakar hingga 33% di jalan raya dan hingga 5% di kota. Angka-angka tersebut sangat besar dan secara langsung berarti pengeluaran uang yang lebih besar. Pengereman mendadak juga sama bermasalahnya, tetapi karena alasan yang berbeda. Setiap kali Anda mengerem mendadak, Anda mengubah semua energi kinetik yang baru saja Anda hasilkan dari pembakaran bahan bakar langsung menjadi panas yang terbuang di rem Anda. Kemudian Anda harus membakar lebih banyak bahan bakar untuk berakselerasi lagi. Ini adalah siklus yang sangat tidak efisien. Mengemudi dengan cerdas dan halus mempertahankan momentum. Anda mengantisipasi lampu lalu lintas, membiarkan mobil meluncur saat Anda melihat Anda perlu berhenti segera, dan menggunakan rem hanya ketika benar-benar diperlukan. Ini memaksimalkan energi yang telah Anda hasilkan daripada terus-menerus membuangnya. Bahan bakar di SPBU dekat jalan raya atau bandara memiliki kualitas lebih rendah daripada bahan bakar di kota. Ada kepercayaan yang terus-menerus bahwa SPBU yang berlokasi strategis di dekat jalan raya, bandara, atau daerah wisata sengaja menjual bahan bakar berkualitas rendah karena mereka tahu pelanggan tidak mungkin kembali. Teorinya adalah bahwa SPBU ini dapat lolos dari penjualan bensin berkualitas rendah karena mereka tidak bergantung pada pelanggan lokal yang berulang. Ini murni paranoia tanpa dasar dalam realitas bagaimana industri bahan bakar bekerja. Semua SPBU, terlepas dari lokasi geografisnya, harus memenuhi standar pemerintah yang ketat untuk kualitas bahan bakar. Standar ini ditetapkan dan ditegakkan oleh badan pengatur yang melakukan pengujian acak secara terus-menerus. SPBU di dekat bandara tunduk pada inspeksi dan peraturan yang sama seperti SPBU di tengah lingkungan perumahan. Tidak ada kategori khusus bahan bakar bandara berkualitas rendah, yang entah bagaimana legal. Bahan bakar berasal dari kilang yang sama dan didistribusikan melalui sistem logistik yang sama. Truk tangki yang sama yang mengirimkan ke SPBU di pusat kota mungkin akan mengirimkan ke SPBU di jalan raya pada pemberhentian berikutnya. Itu adalah bahan bakar yang sama dari sumber yang sama, memenuhi standar yang sama. Jadi mengapa harganya lebih mahal di lokasi-lokasi tersebut? Karena harga tidak mencerminkan kualitas, melainkan mencerminkan kenyamanan dan biaya operasional. SPBU di dekat jalan tol membayar sewa lebih tinggi untuk lokasi premium. Mereka memiliki persaingan langsung yang lebih sedikit karena pengemudi memiliki lebih sedikit pilihan di jalan. Mereka mengenakan harga lebih tinggi karena mereka mampu, bukan karena kualitas bahan bakarnya berbeda.
Ini adalah prinsip dasar ekonomi penawaran dan permintaan, bukan konspirasi kualitas. Jika memang ada pola SPBU yang menjual bahan bakar berkualitas rendah berdasarkan lokasi, pasti akan ada skandal besar, gugatan class action, dan pencabutan izin usaha. Mengisi tangki hingga penuh membuat mobil Anda lebih berat dan secara signifikan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Beberapa pengemudi yang terobsesi dengan efisiensi memiliki strategi yang aneh. Mereka hanya mengisi tangki sebagian, mungkin setengah atau 3/4 penuh, dengan keyakinan bahwa bobot ekstra dari tangki penuh akan mengonsumsi bahan bakar jauh lebih banyak. Secara teori, hal ini masuk akal. Bobot yang lebih besar membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Jadi lebih sedikit bahan bakar di dalam tangki berarti bobot yang lebih ringan, dan secara teoritis efisiensi yang lebih baik. Tetapi dalam praktik dunia nyata, efek ini sangat kecil sehingga sama sekali tidak dapat diabaikan, dan strategi tersebut menjadi bumerang. Tangki bensin 50 liter biasanya memiliki berat sekitar 35 kg saat penuh. Jika Anda hanya mengisinya setengah, Anda menghemat sekitar 17 atau 18 kg. Untuk memberikan perspektif, itu kurang dari berat koper kecil. Penumpang tambahan memiliki berat 4 atau 5 kali lebih banyak, dan belanjaan Anda di bagasi mungkin lebih berat. Ya, secara teknis bobot ekstra itu membutuhkan sedikit lebih banyak energi untuk berakselerasi dan bergerak. Tetapi perbedaan konsumsi bahan bakar benar-benar sangat kecil. Studi telah menghitung bahwa setiap 45 kg berat tambahan di mobil Anda mengurangi efisiensi bahan bakar sekitar 1%. Jadi, tangki setengah kosong dibandingkan dengan tangki setengah penuh hanya mengubah efisiensi Anda sekitar 0,3 hingga 0,5%. Ini benar-benar dapat diabaikan dalam hal penghematan aktual. Tetapi inilah masalah yang membuat strategi ini kontraproduktif. Jika Anda hanya mengisi tangki sebagian, Anda harus mengunjungi SPBU jauh lebih sering. Setiap perjalanan tambahan ke SPBU akan menghabiskan bahan bakar untuk sampai ke sana. Jika SPBU berjarak 5 km dari route Anda, dan Anda sekarang harus pergi 2 kali lebih sering, Anda membakar lebih banyak bahan bakar pada perjalanan tambahan tersebut daripada yang akan Anda hemat dari pengurangan berat. Lebih jauh lagi, terus-menerus mengemudi dengan tangki yang lebih rendah akan memberi lebih banyak tekanan pada pompa bahan bakar Anda, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ini meningkatkan keausan dan berpotensi memperpendek masa pakainya. Jadi, Anda menghemat beberapa sen untuk bahan bakar sambil mempertaruhkan biaya perbaikan sebesar $600. Perhitungannya tidak masuk akal. Mengisi bensin di pagi hari menghemat uang karena bahan bakarnya lebih dingin. Anda mungkin pernah mendengar saran ini sebelumnya. Isi tangki bensin Anda di pagi hari untuk menghemat uang. Idenya adalah bahwa suhu pagi hari yang lebih dingin berarti bahan bakar lebih padat, yang konon memberi Anda lebih banyak bensin untuk setiap dolar yang Anda keluarkan. Kedengarannya cerdas jika Anda memikirkannya secara dangkal, bukan? Bahan bakar dingin lebih padat, jadi Anda mendapatkan lebih banyak molekul per liter. Masalahnya, ini sepenuhnya salah dan didasarkan pada kesalahpahaman tentang cara kerja SPBU. Bensin di SPBU disimpan di bawah tanah dalam tangki besar. Tangki-tangki ini dikubur cukup dalam, biasanya beberapa meter di bawah permukaan, sehingga suhunya tetap hampir konstan tidak peduli waktu siang atau malam. Baik itu pukul 6 pagi dan suhu 15 derajat atau pukul 3 sore dan suhu 35 derajat di permukaan, bahan bakar di bawah sana pada dasarnya mempertahankan suhu yang sama. Bumi bertindak sebagai isolator alami. Tidak ada perbedaan suhu yang signifikan antara bahan bakar yang Anda isi pukul 7 pagi dan bahan bakar yang Anda isi pukul 7 malam. Bahkan, pengukur pompa bahan bakar dikalibrasi untuk suhu bahan bakar tertentu, umumnya sekitar 15 derajat Celcius, sebagai standar. Ini berarti Anda mendapatkan volume bahan bakar yang sama terlepas dari kapan Anda mengisinya. Tidak ada trik cerdas untuk mengakali sistem di sini. Satu-satunya keuntungan nyata yang mungkin didapatkan dari mengisi bahan bakar di pagi hari tidak ada hubungannya dengan penghematan uang. Jika Anda peduli lingkungan, pagi yang lebih dingin mungkin memiliki sedikit keuntungan. Udara yang lebih dingin sedikit mengurangi kemungkinan uap bahan bakar menguap ke atmosfer selama pengisian. Tetapi, dalam hal penghematan biaya sebenarnya, sama sekali tidak ada perbedaan.
Yang benar-benar dapat menyebabkan masalah adalah mengisi tangki Anda sepenuhnya dengan bahan bakar baru di pagi hari dan kemudian membiarkan mobil Anda terparkir di bawah terik matahari selama berjam-jam. Saat bahan bakar memanas di dalam tangki Anda, bahan bakar tersebut akan mengembang. Bensin premium membersihkan mesin dan memberikan performa yang jauh lebih baik daripada bensin biasa. Bensin premium terdengar hebat, bukan? Bahan bakar yang lebih baik, performa yang lebih baik, mesin yang lebih bersih. Setidaknya itulah yang ingin diyakinkan oleh kampanye iklan kepada Anda. Nah, jika mobil Anda tidak secara khusus membutuhkan bensin premium menurut buku panduan pemilik, Anda benar-benar membuang uang Anda setiap kali mengisi bensin. Bensin premium hanya memiliki satu keunggulan utama dibandingkan bensin biasa, angka oktan yang lebih tinggi. Bensin biasa memiliki angka oktan 87, sedangkan premium dimulai dari 91 atau lebih tinggi. Angka oktan yang lebih tinggi mencegah detonasi dini, juga disebut knocking, pada mesin berkinerja tinggi atau berkompresi tinggi. Jika mesin Anda tidak dirancang untuk membutuhkan angka oktan yang lebih tinggi, mesin tersebut tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Mobil modern dirancang untuk berjalan efisien dengan bahan bakar yang direkomendasikan dalam buku panduan pemiliknya. Selesai. Dan tentang klaim pembersihan yang Anda lihat di iklan, itu murni strategi pemasaran, tipu daya. Semua bensin, baik biasa, kelas menengah, atau premium, mengandung deterjen yang dirancang untuk mencegah penumpukan karbon di mesin Anda. Tidak ada kekuatan pembersih ajaib dalam bahan bakar premium yang tidak ada di bahan bakar biasa. Jika mesin Anda benar-benar membutuhkan pembersihan profesional, servis yang tepat di bengkel adalah pendekatan yang benar, bukan hanya beralih ke pompa yang lebih mahal. Perusahaan minyak tidak dapat secara legal mengklaim bahwa bahan bakar premium meningkatkan kinerja pada mesin yang dirancang untuk bensin biasa. Jadi, sebagai gantinya, mereka memasarkannya sebagai pilihan yang lebih bersih atau berkualitas lebih tinggi. Tetapi pikirkan secara logis sejenak. Jika bensin biasa benar-benar kotor atau berbahaya, setiap mobil tua di jalan akan memiliki saluran bahan bakar dan injektor yang tersumbat. Dan jelas tidak demikian. Mengemudi terus-menerus dengan tangki bahan bakar yang hampir kosong dapat merusak mesin Anda. Beberapa orang sangat percaya bahwa mengemudi dengan tangki bahan bakar yang hampir kosong dapat merusak mesin. Kenyataannya, tidak demikian. Mesin tidak terlalu peduli apakah tangki penuh atau hampir kosong. Mesin hanya berhenti bekerja ketika tangki benar-benar kering tanpa setetes pun bahan bakar. Kekhawatiran ini seringkali berasal dari anggapan bahwa bahan bakar yang hampir kosong menyebabkan kotoran dan serpihan tersedot ke dalam mesin. Namun, pompa bahan bakar Anda selalu menarik bensin dari bagian bawah tangki, terlepas dari seberapa penuhnya. Jika ada kotoran atau air di dalam tangki, kotoran atau air tersebut akan tersedot melalui sistem, baik tangki penuh maupun hampir kosong. Itulah mengapa filter bahan bakar ada. Filter ini dirancang khusus untuk menjebak serpihan sebelum mencapai mesin Anda. Pada mobil modern, filter ini sangat efektif dalam mencegah masuknya kontaminan. Bahkan, beberapa mobil baru bahkan tidak memiliki filter bahan bakar yang dapat diganti karena sistemnya dirancang dan disegel dengan sangat baik, sehingga bahan bakar tetap bersih. Kekhawatiran lain yang sering disebutkan adalah pompa bahan bakar yang terlalu panas. Pompa bahan bakar bergantung pada bahan bakar di sekitarnya untuk tetap dingin selama beroperasi. Ketika tangki hampir kosong, pompa memiliki lebih sedikit bahan bakar di sekitarnya untuk mempertahankan suhu operasi normalnya. Seiring waktu, mengemudi terus-menerus dengan tangki hampir kosong berpotensi memperpendek umur pompa. Namun, pompa bahan bakar modern dirancang untuk menangani kebiasaan mengemudi yang umum. Sesekali mengemudi dengan bahan bakar rendah tidak akan merusak pompa Anda dalam semalam. Jika sistem bahan bakar mobil begitu rapuh sehingga akan gagal karena tingkat bahan bakar rendah, itu akan dianggap sebagai cacat desain yang besar. Jadi, haruskah Anda menghindari mengemudi terus-menerus dengan tangki hampir kosong? Ya, tetapi bukan karena kotoran atau kerusakan mesin apapun. Pompa bensin besar dan terkenal memiliki kualitas bahan bakar yang jauh lebih baik daripada pompa bensin kecil atau biasa. Ini adalah kepercayaan umum yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan. Semua bensin, terlepas dari apakah berasal dari merek terkenal
atau pompa bensin kecil tanpa nama harus memenuhi standar pemerintah yang ketat. Pada intinya, bahan bakar yang Anda dapatkan dari Shell, Chevron, Pemex, atau Joe's Discount pada dasarnya sama. Di sebagian besar wilayah, bensin berasal dari kilang yang sama persis. Berikut fakta menarik yang mungkin mengejutkan Anda. Anda akan sering melihat truk tangki yang sama mengantarkan bahan bakar ke beberapa pompa bensin yang berbeda dengan logo yang sama sekali berbeda pada papan nama mereka. Pengemudi membongkar muatan di pompa bensin Shell, kemudian mengemudi menyusuri jalan dan membongkar muatan di pompa bensin biasa. Semuanya dari tangki yang sama. Jika bahan bakar dasarnya sama persis, apa perbedaan sebenarnya? Aditif. Merek-merek besar seperti Shell, Chevron, dan BP menambahkan campuran khusus ke bahan bakar mereka. Ini termasuk deterjen, pelumas, dan penghambat korosi yang dirancang untuk menjaga mesin Anda tetap bersih dan terlindungi. Nah, meskipun aditif ini dapat membantu menjaga kondisi mesin Anda tetap baik, mari kita perjelas satu hal. Aditif ini tidak meningkatkan efisiensi bahan bakar atau meningkatkan performa mesin, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan oleh pemasaran yang agresif. Tidak ada aditif yang secara ajaib akan memberi mobil Anda tenaga kuda ekstra atau menghemat uang Anda secara signifikan untuk bahan bakar. Aditif ini terutama untuk perawatan jangka panjang, bukan peningkatan performa secara instan. Bahkan, aditif terkenal seperti Tecron pun tidak akan membuat mesin Anda berjalan lebih baik atau lebih efisien secara langsung. Tentu, Anda dapat membeli Tecron secara terpisah dan menambahkannya ke tangki Anda, tetapi jangan mengharapkan perbedaan yang signifikan saat Anda menginjak pedal gas. SPBU kecil mungkin menghilangkan aditif merek terkenal ini untuk menjaga harga tetap rendah dan kompetitif. Tetapi itu tidak berarti bahan bakar mereka berkualitas rendah atau berbahaya. Aditif bahan bakar secara dramatis meningkatkan jarak tempuh dan kinerja mesin. Aditif bahan bakar menjanjikan hasil yang luar biasa. Jarak tempuh yang lebih baik, mesin yang lebih bersih, peningkatan kinerja, tenaga kuda yang lebih besar. Tetapi inilah kenyataan pahit yang tidak ingin diketahui oleh siapapun di industri aditif. Sebagian besar klaim ini sangat dilebih-lebihkan atau bahkan salah. Jika aditif benar-benar memberikan hasil revolusioner yang mengubah permainan, perusahaan bahan bakar pasti sudah memasukkannya ke dalam bensin mereka langsung dari kilang. Lagi pula, itu akan memberi mereka keuntungan pemasaran yang besar dibandingkan pesaing. Tetapi mereka tidak melakukannya karena manfaatnya minimal dan sama sekali tidak ada dalam kebanyakan kasus. Beberapa aditif mengklaim dapat membersihkan sistem bahan bakar, tangki, saluran, pompa, dan injektor Anda. Meskipun mungkin membantu dalam situasi spesifik tertentu, peningkatan tersebut seringkali bersifat sementara dan hampir tidak terlihat. Lebih jauh lagi, biaya pembelian aditif ini secara teratur jauh melebihi penghematan bahan bakar kecil yang mungkin Anda peroleh. Anda menghabiskan $15 atau $20 untuk sebotol untuk mungkin menghemat $2 bensin selama satu tangki. Perhitungannya tidak menguntungkan Anda. Kemudian ada aditif yang menjanjikan untuk membersihkan silinder, piston, dan katup buang. Klaim-klaim ini bahkan lebih sulit untuk dibuktikan atau diverifikasi. Uji coba di dunia nyata seringkali hanya menunjukkan peningkatan marginal yang masih dalam batas kesalahan. Dalam kebanyakan kasus, Anda membayar untuk hasil yang tidak akan pernah Anda perhatikan dalam berkendara sehari-hari. Dan jangan lupakan penambah oktan. Ini adalah beberapa pelanggar terburuk di pasar aditif bahan bakar. Mereka jarang memberikan hasil yang signifikan, dan peningkatan kinerja hampir selalu dilebih-lebihkan secara berlebihan pada kemasannya. Mengisi tangki setelah pompa berbunyi klik memberi Anda lebih banyak bensin untuk uang Anda. Mengisi tangki terasa memuaskan, bukan? Anda mungkin berpikir Anda sedang memasukkan bahan bakar ekstra atau mencapai jumlah uang yang sempurna yang Anda inginkan. Tetapi inilah kebenaran yang tidak diiklankan oleh SPBU. Ini adalah ID buruk yang dapat merugikan Anda jauh lebih banyak daripada yang akan Anda hemat. Ketika pompa berbunyi klik dan mati secara otomatis, tangki Anda sudah penuh. Mekanisme mati otomatis itu ada karena alasan keamanan dan rekayasa tertentu. Bensin ekstra apapun yang Anda coba paksa masuk setelah bunyi klik itu, sebenarnya tidak masuk ke tangki Anda. Bensin itu akan mengalir kembali ke pompa melalui sistem pemulihan uap atau tumpah ke sisi mobil Anda
menciptakan kekacauan dan bahaya. Lebih buruk lagi, pengisian berlebihan dapat merusak sistem pemulihan uap mobil Anda secara serius. Mobil modern memiliki komponen yang disebut tabung karbon aktif, yang dirancang khusus untuk menjebak uap bahan bakar. Uap ini didaur ulang dan akhirnya diubah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan mengurangi emisi. Ini adalah sistem yang cerdas jika berfungsi dengan benar. Namun, jika Anda mengisi tangki terlalu penuh, bahan bakar cair dapat membanjiri tabung karbon ini, yang hanya dirancang untuk menangani uap. Setelah tabung karbon rusak oleh bahan bakar cair, mobil Anda tidak dapat mengontrol emisi dengan benar. Anda akan melihat penurunan efisiensi bahan bakar dan potensi masalah kinerja mesin. Mengganti komponen ini dapat dengan mudah menghabiskan biaya antara $300 hingga $600, tergantung pada kendaraan Anda. Ada juga masalah pemuaian bahan bakar, yang jarang dipertimbangkan oleh kebanyakan orang. Bensin yang disimpan di bawah tanah di SPBU relatif dingin. Tetapi begitu berada di dalam mobil Anda dan terpapar sinar matahari, bensin akan memanas dan memuai secara signifikan. Bahan bakar ekstra yang Anda paksa masuk ke dalam tangki tidak memiliki tempat untuk keluar ketika memuai. Bahan bakar tersebut mulai bocor keluar dari tangki. Cruise control selalu menggunakan lebih sedikit bahan bakar daripada mengendalikan pedal gas secara manual. Cruise control sering dianggap sebagai cara menghemat bahan bakar, cara otomatis untuk memaksimalkan efisiensi dengan mudah. Tetapi itu bukanlah tombol ajaib untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik, seperti yang dipikirkan banyak orang. Faktor kuncinya di sini bukanlah cruise control itu sendiri, tetapi seberapa konsisten kecepatan Anda tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama. Di jalan raya yang panjang dan datar, cruise control bekerja dengan sangat baik. Ia menjaga kecepatan Anda tetap stabil dan menghindari akselerasi kecil yang membuang bahan bakar ketika kaki Anda tanpa sadar menginjak pedal gas terlalu dalam. Dengan mempertahankan kecepatan yang benar-benar konstan, ia menghilangkan pemborosan bahan bakar dari akselerasi dan deselerasi kecil. Tetapi menjadi rumit saat mengemudi di perbukitan atau medan yang bervariasi. Saat Anda menanjak, cruise control mencoba mempertahankan kecepatan yang telah Anda tetapkan apapun yang terjadi. Itu berarti ia mendorong mesin lebih keras dari yang diperlukan, membakar bahan bakar ekstra, hanya untuk mempertahankan kecepatan yang sama persis saat mendaki. Pengemudi yang berpengalaman tahu cara menangani ini dengan lebih baik. Mereka mengurangi tekanan pada pedal gas selama pendakian, membiarkan mobil kehilangan sebagian kecepatan secara alami saat mendaki. Kemudian mereka membiarkan gravitasi melakukan tugasnya saat menuruni po, mendapatkan kembali kecepatan tersebut tanpa membakar bahan bakar tambahan. Penyesuaian yang halus dan sadar itu menggunakan lebih sedikit bahan bakar daripada pendekatan kaku cruise control yang mempertahankan kecepatan yang tepat tanpa memperhatikan kondisi. Tapi mari kita jujur, tidak semua orang mengemudi secara efisien. Kebiasaan mengemudi yang buruk seperti pengereman konstan yang tidak perlu dan akselerasi mendadak yang agresif membuang bahan bakar jauh lebih banyak daripada yang bisa dilakukan cruise control. Mematikan AC selalu menghemat bensin secara signifikan dibandingkan dengan menggunakannya. AC modern ternyata sangat hemat bahan bakar, jauh lebih hemat daripada yang disadari kebanyakan orang. Dampaknya terhadap konsumsi bensin sangat minimal dibandingkan dengan sistem 20 atau 30 tahun yang lalu yang benar-benar boros bensin. Teknologi telah berkembang pesat. Membuka jendela tampaknya merupakan solusi yang jelas dan gratis untuk tetap sejuk. Namun, ini menciptakan sesuatu yang disebut hambatan aerodinamis, terutama pada kecepatan tinggi. Saat Anda mengemudi dengan jendela terbuka, udara masuk ke mobil Anda dan menciptakan hambatan. Hambatan itu secara harfiah memperlambat kendaraan Anda, memaksa mesin untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan yang sama, membakar lebih banyak bahan bakar dalam prosesnya. Pada kecepatan kota, misalnya di bawah 30 mil per jam, 50 km per jam, efek hambatan hampir tidak terlihat. Perbedaan konsumsi bahan bakar antara menggunakan AC atau membuka jendela dapat diabaikan pada kecepatan tersebut. Tetapi di jalan raya, saat Anda mengemudi dengan kecepatan 50 atau 60 mil per jam, 80 atau 100 km per jam, hambatan aerodinamis menjadi masalah serius. Pada kecepatan tersebut, membuka jendela justru dapat mengonsumsi lebih banyak bahan bakar daripada hanya menggunakan AC.
Ini memang terdengar tidak masuk akal, tetapi didukung oleh studi ilmiah dan uji coba di dunia nyata. Mengemudi tanpa AC dan dengan jendela tertutup di hari yang panas adalah siksaan mutlak. Mobil Anda akan benar-benar menjadi sauna berjalan, dan pengalaman mengemudi Anda akan jauh dari menyenangkan. Anda akan berkeringat, merasa tidak nyaman, terganggu oleh panas, dan bahkan berpotensi dalam bahaya jika panasnya cukup ekstrim hingga memengaruhi konsentrasi Anda. Untungnya, sistem pendingin udara modern tidak lagi boros bahan bakar seperti dulu. Kompresor lebih efisien, sistem dirancang lebih baik, dan dampak keseluruhan pada konsumsi bahan bakar relatif lebih kecil. Ini berarti Anda dapat tetap nyaman tanpa khawatir konsumsi bahan bakar Anda akan melonjak. Mitos tentang bahan bakar mungkin terdengar masuk akal jika Anda mendengarnya dari orang yang Anda percayai, tetapi mempercayainya dapat menghabiskan banyak uang dan menyebabkan masalah pada mobil Anda. Anda baru saja mempelajari bahwa mengisi bensin di pagi hari tidak mengubah apapun. Sering mematikan mesin akan merusak komponen yang mahal. Bensin premium hanyalah strategi pemasaran. Jika Anda tidak membutuhkannya, mengemudi dengan tangki bensin hampir kosong tidak akan merusak mesin Anda. SPBU yang lebih besar belum tentu lebih baik. Aditif sebagian besar tidak berguna. Mengisi penuh tangki dapat merusak mobil Anda. Cruise control tidak sempurna dalam semua situasi, dan pendingin udara modern lebih efisien daripada yang Anda kira.